Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutihat. Di sini saya akan membacakan cerita yang berjudul Ruby dan Ikan yang Baik Hati. Pada suatu hari, di sebuah pedesaan, terdapat seorang gadis yang sedang duduk di tepi sungai. Namanya Ruby. Dia adalah gadis yang dilahirkan di dalam keluarga yang sederhana. Hidupnya sangat sepi. Dia tidak memiliki teman, hanya seorang ibu yang menemaninya. Oleh karena itu, setiap selesai sekolah, Ruby selalu pergi ke sungai untuk duduk di sana hingga matahari terbenam. Saat dia melamun, Ruby mendengar suara minta tolong. Ruby segera mencari sumber suara tersebut, tetapi Ruby tidak menemukan apapun. Tolong aku, ekorku tersangkut di ranting pohon. Hah? Kamu bercanda ya? Memang ada manusia yang memiliki ekor? Aku bukan manusia, aku ikan, kumohon tolong aku. Baiklah, aku akan menolongmu. Tunggu sebentar ya. Ruby melihat ikan yang ekornya tersangkut di ranting pohon. Ruby segera menyelamatkan ikan tersebut. Terima kasih Putri, kamu sudah mau menolongku. Loh, kok kamu bisa berbicara? Ruby tersontak kaget. Iya Putri, aku adalah ikan yang berasal dari kerajaan di dasar laut. Niatku ingin ke tepian melihat dunia manusia, tetapi malah tersangkut pohon seperti ini. Kalau boleh tahu, siapakah namamu Putri? Namaku Ruby. Nama yang indah sekali Putri. Maukah kamu berteman denganku? Berteman? Rumahmu kan jauh dari rumahku. Bagaimana kita bisa berteman? Itu hal yang mudah Putri. Kamu hanya perlu membawakan aku sebuah akuarium, lalu aku akan ikut bersamamu, tinggal bersamamu. Baiklah ikan, tunggu aku di sini ya. Aku segera mengambil akuarium untukmu. Ruby segera menuju ke rumah untuk mengambil akuarium. Ruby sudah menemukan akuarium untuk ikan. Ruby segera bergegas menuju sungai untuk menemui ikan. Melihat kedatangan Ruby, ikan segera menghampiri Ruby sambil tersenyum. Ikan tidak mau menyembunyikan kesedihannya. Ayo ikan, kamu ke sini, masuk ke dalam akuarium. Katamu, kamu ingin bermain denganku dan ikut bersamaku. Lantas, kenapa kamu masih diam saja? Ujar Ruby. Aku minta maaf Putri Ruby. Ternyata ratu di kerajaan ikan tidak mengizinkan aku untuk ikut denganmu. Karena dunia kita berbeda. Aku harus tetap di sini bersama ikan-ikan yang lain. Kamu berbohong ikan. Katamu kamu ingin berteman denganku. Mengapa sekarang kamu tidak mau ikut denganku? Aku tidak berbohong Putri Ruby. Aku akan tetap menjadi temanmu. Kamu bisa menemuiku setiap hari di sini. Baiklah kalau seperti itu, ikan. Aku akan menemuimu setiap jam 3 sore. Ruby segera meninggalkan ikan dengan penuh rasa kecewa. Tetapi Ruby memakluminya dan tetap ingin berteman dengan ikan. Matahari sudah menampakkan wajahnya. Itu menandakan gadis manis bernama Ruby harus segera bangun dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Ruby segera mandi dan memakai seragam sekolah, lalu melanjutkannya dengan sarapan pagi. Seperti biasa, menu sarapan pagi Ruby adalah kue-kue yang dijual bundanya. Tetapi itu tidak menjadi masalah untuk Ruby, karena baginya apapun yang bundanya masak adalah masakan paling istimewa yang Ruby pernah makan.
Sampainya di sekolah, Ruby segera menuju ke ruang kelas. Ruby duduk di paling depan. Dia duduk sendiri karena tidak ada yang mau berteman dengan Ruby. Setiap hari di kelas, Ruby hanya diejek dengan teman-temannya. Karena Ruby adalah gadis yang miskin dan tidak layak mendapatkan teman. Ruby, kamu sudah datang. Untuk apa kamu sekolah? Bantu ibumu saja sana jualan kue, ujar Fanny. Seisi kelas tertawa mendengar ucapan Fanny. Ruby hanya diam dan menahan kesedihannya. Selamat pagi anak-anak. Mendengar sapaan guru, anak-anak kembali menuju ke tempatnya masing-masing untuk mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh ibu guru. Anak-anak, pekan depan akan diadakan lomba renang. Dan setiap kelas harus mengirimkan 3 nama untuk menjadi perwakilan kelas. Ibu sudah memilih 3 nama tersebut. Yang pertama adalah Fanny, kedua Villa, dan yang ketiga adalah Ruby. Bu, kok Ruby sih? Memang tidak ada anak lain, Bu, yang lebih baik daripada Ruby? Tanya Fanny. Loh, kok kamu bertanya seperti itu, Fanny? Semuanya berhak kok untuk mengikuti lomba renang. Untuk nama-nama yang tadi Ibu sebutkan, kalian harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin ya, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin agar kalian mendapatkan hasil yang baik. Dan untuk yang nama-nama yang tidak terpilih, kalian juga harus terus berlatih agar bisa mengikuti lomba renang di lomba berikutnya. Oke, sekian pengumuman dari Ibu ya. Sekarang kalian boleh bereskan perlengkapan kalian dan segera menuju ke rumah ya. Karena pelajaran sudah selesai, Ruby segera pergi menuju toko bunga untuk mengantarkan bunga. Setelah selesai mengantarkan bunga, Ruby segera menuju ke tepi sungai untuk menemui ikan. Ikan, kamu di mana? Ujar Ruby. Hai Putri Ruby, aku di sini. Aku sudah menunggumu dari tadi. Maafkan aku Ikan, aku terlambat datang ke sini karena begitu banyak pesanan bunga hari ini. Tidak apa-apa Putri Ruby. Putri Ruby, kenapa kamu terlihat begitu murung? Ikan, aku ingin bercerita. Jadi pekan depan di sekolahku akan mengadakan lomba renang dan aku terpilih menjadi perwakilan kelas. Terus kenapa kamu sedih? Kan kamu terpilih Putri. Bukan itu, tetapi teman-temanku mengejekku karena aku tidak pantas untuk ikut lomba renang tersebut. Loh, kenapa kamu merasa seperti itu? Putri Ruby, bukankah tidak semua ucapan orang itu harus kita dengar? Putri Ruby tidak perlu memikirkan perkataan teman-teman Putri Ruby. Yang perlu Putri Ruby lakukan adalah terus berusaha dan buktikan kepada mereka kalau Putri Ruby itu mampu dan lebih baik daripada mereka. Hari ini hari Minggu. Ruby datang lebih pagi untuk menemui ikan. Karena Ruby dan ikan akan pergi ke dasar laut. Hai Putri Ruby, sudah siapkah kamu ikut denganku? Iya Ikan, aku sudah siap. Oke, baiklah, kamu ikuti aku ya. Wow, indah sekali Ikan. Di sini banyak sekali terumbu karang, ikan-ikan yang lucu, kura-kura. Bolehkah aku sering-sering kesini Ikan? Tentu saja Putri Ruby. Terima kasih banyak Ikan. Waktu perlombaan telah tiba. Ruby dan Fanny menunggunya di sebuah taman. Tiba-tiba Ruby melihat buah apel yang akan jatuh mengenai kepala Fanny. Ruby segera menghampiri Fanny dan menarik tangannya. Kamu tidak apa-apa Fanny, ujar Ruby. Mengapa kamu menolong aku Ruby? Padahal aku sering jahatin kamu, sahut Fanny.
Bukankah semua manusia memang harus saling menolong? Kamu adalah temanku, Fani, dan kewajibanku untuk menolongmu. Terima kasih banyak, Putri Ruby. Aku ingin meminta maaf kepadamu karena sering jahatin kamu. Aku sudah memaafkanmu, Fani. Kamu adalah temanku. Terima kasih, Ruby. Ruby dan Fani sekarang berteman. Mereka segera menuju ke tempat perlombaan karena nama mereka sudah dipanggil. Ruby, Fani, dan Villa sudah menyelesaikan lomba dengan baik. Dan sekarang mereka adalah sahabat. Ruby senang sekali. Sekarang hidupnya tidak kesepian lagi. Ruby sudah mendapatkan banyak teman. Ruby segera menuju ke tepi sungai untuk memberitahu hari bahagianya kepada ikan. Ikan, terima kasih. Berkat nasihatmu, aku bisa memenangkan lomba itu. Dan sekarang aku memiliki banyak teman. Selamat ya Putri Ruby, aku senang mendengarnya. Aku senang karena kamu dapat memenangkan lomba itu. Karena kamu memang layak untuk memenangkannya. Kamu sudah berusaha setiap hari, Putri Ruby. Dan aku juga sangat senang kamu memiliki banyak teman sekarang. Kini Ruby bukanlah putri yang kesepian lagi. Karena Ruby sudah memiliki banyak teman. Ruby sekarang bisa melewati kehidupannya dengan penuh keceriaan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Putri Ruby dan Ikan yang Baik Hati.